Pernah saya menyaksikan ada orang yang selalu ingin meyakinkan bahwa dirinya adalah orang Muhammadiyah dan apa yang dia sampaikan adalah merepresentasikan ajaran Muhammadiyah. Akidah yang dia yakini adalah akidah Muhammadiyah. Orang itu membacakan tarjih yang ini, saya perhatikan dari awal dia baca di depan kawan-kawannya. Ini saya bercerita tentang orang ya, tidak perlu saya sebut namanya karena tidak penting. Lalu saya tunggu dia membaca sampai di bagian yang saya garis ini. Tetapi 1 jam lebih dia berbicara, tidak berani membaca yang dalam kurung ini. Kenapa? Karena memang di dalam kurung ini adalah kalimat-kalimat maut yang akan menampar orang-orang yang selalu menyalah-nyalahkan Asy'ariyah. Karena kalau kita jujur dengan keilmuan, jujur membaca, maka Ustadz Adi Hidayat itu sangat merepresentasikan apa yang ada di dalam Muhammadiyah tentang cara meyakini teks-teks Al-Quran yang memuat sifat-sifat Allah yang berpotensi mengarahkan kita kepada menjadi musyabbihah, menyerupakan Allah dengan makhluk, atau mujassima, menganggap Allah itu seperti patung atau seperti seongkok tubuh. Ada tangannya 2, kanan kiri. Ada yang bilang kanan semua. Ada kakinya, satunya di surga, satunya di neraka. Ada matanya, ya nggak ada mukanya, nggak tahu ada rambutnya atau ada kepalanya. Terus mungkin juga duduk di arsy, di kursinya. Entah duduknya pakai apa. Kalau kita baca kalimat yang dalam kurung ini, di mana kalimat yang di dalam kurung ini adalah intisari dari aqwalu ulama salaf. Ini ucapan ulama-ulama salaf dari mulai Imam Ahmad bin Hambal, bahkan sebelumnya Imam Syafi'i, Imam Auza'i, dan ulama-ulama salaf yang lain. Ucapannya termuat di dalam kata atau kalimat yang ada di dalam garis merah ini. Maka kalau saya baca fa'in warada, maka apabila tertulis sebuah teks atau sesuatu yuhimu zohiruhu, yang secara makna zohir dari teks tersebut menjadikan kita berpikir atau mengira zalika kepada tashbih, yaitu kepada Allah kok sama. Seperti misalnya Allah bertangan, kok kita mengira Allah sama dengan makhluk ada tangannya misalnya ya. Atau Allah turun, naik, turun. Atau Allah duduk. Atau wajah Allah ini kok sama, kok agak mirip. Jadi ada kita membaca itu, terfikir di kepala kita kok mirip begitu. Fil mutawatiri, di dalam nas yang mutawatir. Kalau nas mutawatir berupa hadis, berarti ketika Nabi menyabdakan hadis itu didengar serempak oleh banyak sekali sahabat. Lalu ketika sahabat itu meriwayatkan, juga banyak sekali yang meriwayatkan di bawahnya. Jadi sudah setara Al-Quran secara isbat lafadznya. Al-Quran itu semua adalah mutawatir alias qat'iyul wurud. Hadis kalau mutawatir berarti qat'iyul wurud juga. Dipastikan 100% memang benar diucapkan oleh Rasulullah. Jadi tidak bisa dibantah. Maka apa sikap kita? Wajib al-i'radu, wajib berpaling anhu, dari makna zahir itu. Jadi kalau kita memaknai secara zahir, Allah ada tangannya, tangan seperti yang kita maknai ketika misalnya ada kalimat tangan si Maman, tangan si Mimin, tangan Allah, maka makna tangan secara zahir itu wajib kita singkirkan, kita berpaling. Dengan cara apa? Bitaslimi, dengan memasrahkan atau menyerahkan lillahi, kepada Allah, fil ilmi bimaknahu, tentang pengetahuan dari maksud yang sebenarnya. Jadi kalau ada tangan Allah, ini kok kalau ada kalimat tangan dinisbatkan kepada makhluk, misalnya tangan Maman, tangan Mimin, kita lalu nisbatkan kepada Allah,
ini kok jadi seperti mirip gitu. Oh, kalau begitu maka berarti tidak boleh kita memaknai tangan itu sebagaimana tangan makna dohir ketika kita memaknai tangan Maman atau tangan Mimin. Maka kita buang makna dohir itu. Lalu apa maknanya? Kita serahkan kepada Allah. Ya. Ma'al i'tiqadi, bersama tetapkan keyakinan bi anna dzahira, bahwa makna yang zahir itu ghairu al-muradi, pasti bukan yang dimaksudkan. Jadi kalau kamu tahu makna zahir dari tangan itu apa, tangan mesti bukan itu yang dimaksudkan. Kamu tahu muka atau wajah, secara zahir apa makna muka atau makna wajah, ya itu yang kamu kenal. Mesti bukan itu yang dimaksudkan. Atau kalau tidak mau menyerahkan kepada Allah pemaknaannya, maka ada jalur yang kedua. Au bita'wilin takumu alaihi al-qara'inu al-makbulatu. Atau kita pakai cara takwil, yaitu menghadirkan makna lain yang jelas bukan makna dohir, di mana takwil itu takumu alaihi al-qara'inu al-makbulatu, didukung oleh korinah-korinah yang bisa diterima secara bahasa. Artinya tangan itu sebetulnya kita tidak maknai tangan anggota tubuh, itu bisa. Tangan tidak dimaknai secara fisik, itu bisa. Karena dalam bahasa kita sudah biasa berkata, misalnya tangan-tangan penguasa. Mesti maksudnya bukan tangannya, tetapi adalah orang-orangnya. Begitu juga dalam bahasa buah tangan. Tidak mungkin maksudnya di situ adalah buah dan tangan-tangan yang kita maksud. Tetapi maksudnya adalah oleh-oleh. Oleh-oleh menjadi makna dari buah tangan itu sudah bukan makna dohir. Nah, itu namanya takwil. Ya. Panjang tangan, tidak mungkin maksudnya tangannya panjang. Tangannya ya segitu aja. Atau kalau bahasa Gus Baha, lempar batu sembunyi tangan. Tidak mungkin maksudnya tangannya disembunyikan. Tangannya mau disembunyikan kemana? Pasti kelihatan. Tapi maksudnya tidak bertanggung jawab. Begitu ya. Ini sudah sering saya bahas. Imam An-Nawawi menggunakan diksi walaisal makna al-muta'araf fi hakina muradahu. Tidak mungkin makna yang sudah kita kenal adalah maksud dari ayat-ayat atau hadis-hadis seperti itu. Kalau bahasanya Imam Al-Baihaqi, wakala ilmahu ilallah, mereka menyerahkan pengetahuannya kepada Allah. Itu namanya madhab tafwid. Tafwid ya, itu madhabnya ahlul hadis. Kalau Imam Ahmad bila kaifin wala makna, isbat kita tetapkan sifat itu, tapi kita tidak sebutkan bagaimana dan kita tidak sebutkan apa maksudnya. Nah, Ibnu Qudamah menggunakan ayat bahwasanya dalam firman Allah ada wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada yang tahu takwil dari ayat-ayat mutasyabihat itu kecuali Allah. Itu adalah prinsip orang yang tafwid ya. Begitu. Kalau ada orang yang mengatakan, ya kalau begitu apa gunanya ada ayat kok kita tidak paham? Asy-Syatibi menjawab, Ibnu Qudamah menjawab, itu sama dengan al-ahruf al-muqatta'ah, huruf-huruf yang putus-putus di awal surat seperti Hamim. Kita yakin itu ayat, kita yakin itu kalamullah, kita tidak tahu maknanya. Bahkan kata Ibnu Qudamah, la hajata fi an na'rifahu, tidak perlu juga kita tahu, li anna ma warada fihi amalun wala taklifun, karena di dalam ayat itu tidak ada perbuatan, tidak ada juga perintah. Artinya kita hidup ini kan wajib melaksanakan perintah, bukan wajib paham seluruh isi Al-Quran. Toh dalam ayat-ayat itu tidak ada perintah apa-apa, tidak ada hukum apa-apa. Sehingga ya walaupun tidak tahu tidak apa-apa. Wal imanu bil majhuli yasihhu. Iman kepada sesuatu yang kamu tidak tahu pun sah. Begitu ya. Begitu. Jadi saya menunggu sekali ada orang Muhammadiyah yang berani membuka ini ya. Dan dia menolak tafwid, menolak takwil. Karena teks ini jelas bicara tentang tafwid, bicara tentang takwil. Menolak memaknai secara dohir, berarti kembali kepada induk pembagian awal.
Ahlu sunnah itu hanya tiga: Asariyah, Maturidiyah, Asy'ariyah.